Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Wakus, NIM 1211006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika partai politik Indonesia untuk membangun negara hukum Indonesia yang demokratis. Seperti yang kita tahu bahwa partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi dan negara hukum, di mana terdapat korelasi antara negara hukum dengan sistem demokratis yang didasarkan kedaulatan rakyat. Di sini ada tujuan dan fungsi partai politik. Seperti yang kita tahu tadi bahwa partai politik merupakan bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi non-partai. Berdasarkan prinsip bahwa keanggotaan partai politik terbuka bagi semua warga negara, sehingga para anggotanya berasal dari berbagai unsur bangsa, maka partai politik dapat pula menjadi sarana integrasi nasional. Partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik, ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan feedback berupa dukungan yang luas dari masyarakat. Kedua, ada permasalahan dalam pelembagaan partai politik. Permasalahan dan pelembagaan partai politik, di mana tahap pemilu yang dalam proses pencalonan anggota DPR dan DPRD yang merupakan bagian internal partai politik peserta pemilu dalam menyiapkan calon-calon legislatif untuk dipersaingkan dalam pemilu. Meski demikian, pencalon ini menarik perhatian publik karena sebagian caleg parpol itu akan menentukan kualitas kinerja DPR nasional maupun daerah yang kini sedang terpuruk citranya karena berbagai skandal korupsi. Pencalonan juga penting bagi parpol karena caleg-caleg itu akan menjadi satu faktor untuk menarik simpati dan selanjutnya dukungan suara pemilih pada pemilu. Maka banyak parpol besar atau kecil, lama ataupun baru, mengajukan atau mendominasi tokoh-tokoh populer sebagai caleg-calegnya. Proses pencalonan parpol akan menghasilkan dua jenis caleg, yaitu caleg kader dan caleg non-kader. Caleg kader berasal dari anggota partai politik, sedangkan caleg non-kader berasal dari luar parpol yang punya daya tarik mendulang dukungan masyarakat. Bagi parpol, pencalonan caleg non-kader memberi keuntungan meningkatkan daya tarik partai politik di mata masyarakat. Sebaliknya, ia juga dapat menimbulkan masalah. Pertama, banyak kader partai akan tersingkir dari peluang terdaftar karena tempat yang seharusnya untuk mereka ambil alih partainya untuk caleg non-kader. Ini dapat memperlemah soliditas atau konsolidasi partai politik. Kedua, persaingan tidak sehat bisa terjadi ketika pelaksanaan kampanye karena kemarahan caleg-caleg kader yang bisa jadi tergusur karena urutan nomor. Jadi kepala ke urutan nomor tidak jadi sepatu dalam daftar calon. Caleg-caleg kader pada nomor sepatu dapat saja melakukan black campaign untuk menjatuhkan popularitas caleg non-kader. Ini bisa mengacaukan koordinasi kegiatan kampanye partai politik yang merugikan popularitas partai politik di mata masa pemilih. Ketiga, keistimewaan caleg non-kader dalam pencalonan dapat menumbuhkan keyakinan negatif di kalangan anggota. Bahkan, pengurus partai politik
Penilaian itu ialah yang terpenting. Popularitas bukanlah kualitas caleg yang harus dipupuk bertahap dan pengalaman berpartai. Keyakinan ini hanya mengukuhkan kenyataan atas tiadanya program kaderisasi terencana dan berjenjang di banyak partai politik. Terus ada program kaderisasi. Kaderisasi terencana dan berjenjang nampak belum menjadi bagian utama program dan strategi pengembangan partai politik di Indonesia. Kalaupun ada pengecualian, itu terjadi hanya pada 1-2 partai politik. Kaderisasi semacam ini berbeda dengan pelatihan calon legislatif berjangka pendek yang dalam minggu-minggu terakhir ini marak dilakukan banyak partai politik. Ketiadaan program kaderisasi parpol membawa efek pada banyak masalah kepartaian dan keparlemen. Masalah utama kepartaian di Indonesia adalah pelembagaan. Partai politik terlembaga dicirikan oleh beberapa hal seperti masa hidup yang relatif panjang, mengakar di masyarakat, mempunyai kesiapan personal untuk menjalankan peran dalam aneka jabatan publik, mempunyai program kebijakan khusus yang menjadi identifikasi partai, dan sukses kepemimpinan yang berlangsung teratur dan damai. Beberapa partai politik berumur panjang tetapi tidak mengakar di masyarakat. Demikian juga beberapa partai politik mempunyai program khusus yang menjadi identifikasi partai tetapi terpecah saat melangsungkan suksesi kepemimpinan. Ironi-ironi seperti ini bisa disusun dalam daftar panjang di luar itu. Di luar itu kecenderungan umum yang terlihat, banyak partai politik tidak menunjukkan kesiapan dan keterlibatan atau ketersediaan personal saat harus mengisi jabatan-jabatan publik, badan-badan pemerintahan. Kelemahan pembangunan partai politik jelas merugikan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang seharusnya dilayani partai-partai politik dengan kader-kader yang berkualitas, mempunyai tanggung jawab, bersih, dan berwawasan dalam menjalankan peran sebagai pejabat, kehilangan kepercayaan atas kinerja badan-badan pemerintahan legislatif dan eksekutif. Pada kenyataannya, badan-badan pemerintahan itu terisi oleh personalis yang terpercaya, yang disiapkan, diusulkan, atau didukung partai politik. Kini partai-partai politik dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia merupakan sumber utama perekrutan untuk jabatan-jabatan publik. Seluruh anggota DPR RI dan DPRD harus berasal dari partai politik. Para pejabat lembaga tinggi negara dan komisi-komisi negara harus diseleksi oleh para utusan partai politik di DPR. Demikian juga pengawasan terhadap kinerja pemerintah dilakukan partai politik melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif. Tumbuhan keberhasilan kinerja pemerintahan Indonesia sebagian besar dalam pengaruh parpol. Dengan kata lain, parpol berperan bagi keberhasilan pemerintahan. Namun, pada saat yang sama, parpol juga dapat menjadi sumber masalah dan kegagalan pemerintahan di Indonesia. Kaderisasi parpol berkesinambungan pada dasarnya menyiapkan seluruh aspek pelembagaan partai politik sekaligus menjamin keberhasilan pemerintahan. Ini berarti jaminan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat menjadi masalah caleg kader dan non-kader. Parpol tidak akan muncul karena isu utama bukan seberapa besar parpol akan menguasai pemerintahan, tetapi seberapa bermanfaat parpol dalam pemerintahan memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Tumpuan keberhasilan kinerja pemerintah Indonesia sebagian besar dalam pengaruh parpol. Dengan kata lain, parpol berperan bagi keberhasilan pemerintahan. Namun, pada saat yang sama, parpol dapat menjadi sumber masalah dalam dan kegagalan pemerintahan Indonesia. Permasalahan dalam keterwakilan partai politik, perubahan sistem politik dari sistem otoriter dari
pada masa Soeharto ke masa transisi sekarang bisa kita lihat secara sederhana dengan adanya peningkatan jumlah parpol. Namun ironis, hal ini tidak dapat mengubah kondisi real rakyat yang di bawah. Bisa dikatakan parpol telah gagal memenuhi kewajibannya untuk menyerap dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Hal demikian menandakan kita berada dalam situasi demokrasi yang defisit. Permasalahan dalam pembatasan partai politik peserta pemilu. Permasalahan dalam pembatasan partai politik peserta pemilu. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik sejauh mana telah dilaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya. Rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih semua aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya. Partai politik sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitas setiap 5 tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga eksistensinya setiap 5 tahun diuji melalui pemilu. Pemilu merupakan sarana yang paling adil untuk menentukan partai politik mana yang masih tetap eksis dan paling berhak melanjutkan tugasnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Sejauh mana pemilu sebagai arena kompetisi tersebut mampu menyeleksi partai politik peserta pemilu secara efektif sangat tergantung dari aturan main atau sistem kompetisinya. Dalam hal ini sistem pemilu yang diterapkan. Kemudian ada jumlah dan informasi objektif tentang kinerja partai politik sebagai peserta pemilu, tingkat kedewasaan rakyat yang memilih, kredibilitas penyelenggara pemilunya, dalam hal ini KPU, yang dibahas akan lebih memfokuskan pada butir kedua dikaitkan dengan sejauh mana sistem multipartai yang sudah menjadi pilihan yang harus mampu menciptakan akuntabilitas eksistensi partai politik dalam melaksanakan fungsi dan perannya. Pada masa reformasi, kebebasan berpartai kembali dibuka dan tiba-tiba jumlah partai politik meningkat tajam sesuai dengan tingkat keanekaragaman yang terdapat dalam masyarakat majemuk di Indonesia. Sistem multipartai ini tentu sangat menyulitkan bagi penerapan sistem pemerintahan presidensial untuk bekerja efektif. Hal itu terbukti dalam pemerintahan yang terbentuk di masa reformasi, mulai dari pemerintahan B.J. Habibie, pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan pemerintahan Megawati sampai ke pemerintahan Joko Widodo. Keperluan mengakomodasikan kepentingan banyak partai politik untuk menjamin dukungan mayoritas di parlemen sangat menyulitkan efektivitas pemerintah, termasuk pemerintah yang ada sekarang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan hal ini. Yang pertama, ada reformasi internal partai politik. Adalah salah jika ada yang beranggapan bahwa manajemen partai politik adalah semata-mata urusan partai yang bersangkutan. Ada 3 ujung tombak reformasi internal partai politik. Yang pertama, kemauan politik elit partai, kesadaran anggota, dan kesadaran publik.
Kedua, pada saat bersamaan, tekanan struktural untuk membatasi pilihan-pilihan elit partai juga harus dilakukan. Tantangannya adalah menciptakan sebuah struktur yang membatasi namun tidak menghilangkan kepentingan individu untuk mengartikulasikan kepentingan di dalam sebuah partai politik. Baiklah, dari penjelasan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa dinamika partai politik Indonesia memiliki kecenderungan akan kekuasaan pada pemerintahan, kurang lagi mementingkan kebutuhan negara itu sendiri. Kecenderungan ini lebih menitik beratkan pada penguasaan pemerintahan di berbagai sektor. Partai politik merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan hal yang lebih baik. Partai politik adalah merupakan salah satu bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, dan pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Kelemahan partai politik, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan.